PWI, Rakernas ya, Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara-saudaraku yang setia memantengin channel kami, channel Bejo Dunia Akhirat. Yang belum subscribe silahkan menekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Dan bagi saudara-saudara kami yang mau berbelanja, membutuhkan sesuatu, silahkan mengunjungi di kolom deskripsi kami, banyak produk yang kami tawarkan. Berikut ini akan kami sajikan cuplikan video bersama Jenderal Dudung. Beliau adalah penasehat presiden yang kemarin barusan dilantik, belum lama. Ini menarik, Jenderal Dudung hadir di penutupan Rakernas Perjuangan Wali Songo Indonesia. Di pembukaan Rakernas yang perdana ini, kita semua tentu sudah melihat, mendengarkan tanggal 30 November kemarin itu dibuka oleh Brigjen Nur Wahid dari BNPT. Nah, kali ini penutupan Rakernas ini dihadiri oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Beliau adalah penasehat presiden resmi. Ini menarik. Berarti apa? Hubungan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan pemerintahan kita tidak ada masalah. PWI-LS tidak terlibat terorisme, tidak terlibat aksi-aksi yang mengancam negara. Jelas, sangat berbeda dengan organisasi yang dibikin Habib Dobolowi. Apa itu? FPI menjadi organisasi terlarang. Sekalipun mereka tetap kekeh memakai nama FPI, cuma kepanjangannya beda. Ini loh, ini salah satu kelicikan mereka yang harus kita waspadai. Terus PWI-LS ini membuktikan bahwa tidak ada masalah, selalu mendukung penuh pemerintahan yang sah. Siapapun yang menjadi presiden, kalau itu sudah kesepakatan bersama harus didukung. Itu kebijakannya harus didukung. Jangan dicaci maki seperti Habib Dobolowi. Jangan. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menghormati presiden kita? Masa orang Malaysia atau orang Singapura ya tidak mau mereka punya pemimpin sendiri toh? Itulah. Makanya kita harus menyadari, jangan mau digiring untuk membenci pemerintahan yang sah, mencaci maki presiden. Kita harus melawan. Ini salah satu tugas dari PWI-LS ya, seperti ini. Harus mendukung pemerintah, menjaga simbol-simbol negara. Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati. Kan gitu tuh. Nah, tidak perlu lama-lama, kita dengarkan bagaimana Jenderal Dudung memberikan sambutan di penutupan Rakernas PWI-LS di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Aswan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Menarik ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Umum PWI Kiai Haji Dr. Abbas, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Marudin, beserta para kiai-kiai yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun rasa hormat saya kepada para kiai-kiai tidak mengurangi
pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua. Salawat dan salam sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rakornas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran untuk mengundang saya hadir di Rakornas pertama PWI. Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. Ya, kelulusan wong serang lagi. Dulur. Siji maning ki sedulur di wong Cirebon. Mungkin pada baik. Jadi saya dulu santrinya di Buntet dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini di zaman literasi, ya, di zaman perubahan, zaman disrupsi, di mana perubahan yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan literasi budaya, maka ini kita akan salah-salah menafsirkan dan menyikapi situasi ini. Media sosial begitu cepat hari ini terjadi dan hari ini juga maka ramai di media. Kita lihat kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk kepada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi PWI meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya, siapa sutradara? Ya. Siapa sutradara? Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu, Polres PKI, DITII, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu suku. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu
menyanyikan lagu tanah air Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan benua Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sejak dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh para wali songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai, walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pedoman, ya. Karena kalau kita saling menuduh, saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun cek bahasa Indonesianya mah ada Islam, iman, dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 trap. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman, dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, akidah, ada akhlak. Makanya waktu saya kepala staf angkatan darat, saya khusus merekrut tentara dari santri, khusus karena menurut saya santri mah akhlaknya sudah terjaga, akhlaknya sudah terjaga. Mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Ya larinya kurang juga di apa lah, yang penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz merekam kita mancing langsung gitu. Ya, yang penting santri. Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membimbing. Di dalam firman Allah pun disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat, Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya, Pak Prabowo pun sama, difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh. Dia itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama, dia doanya Rasulullah hanya, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah memfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada juga ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat-ingat 2 perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya.
Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PWI yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah, kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekan orang. Itulah ajaran Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air. Seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa kumpul nege-nege. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Wali Songo luar biasa. Ya, untuk Wali Songo luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas, apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang, dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci, ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI, tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama, dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya, ini kita luruskan. Dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri, ya kita luruskan. Sing bengkok kita luruskan, ya sing beli bener ya kita bener, ya. Dan pesan terakhir dari saya kepada anggota PBI, berbuat baiklah kepada siapapun, ya, berbuat baiklah siapapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan menjadi warisan kejelekan. Masya Allah. Kalau kita bersyukur, kita lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas stres nanti. Lihat ke bawah, alhamdulillah kita masih. Luar biasa tadi saya disambut datang ke sini, begitu hangat persaudaraan kita sesama umat Islam yang mencerminkan ya rahmatan lil alamin, yang mencintai seluruh alam semesta tidak serta-merta manusia, dengan keteduhan, dengan kebersamaan, saling menghormati sesama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan bapak-bapak dan ibu sekalian, pada akhirnya kita nantikan tidak pernah akan lama, maka kebaikan-kebaikan itulah yang diajarkan. Kalau kata Oma Irama, kita ini kan tidak lama lagi ada judul lagunya Kematian. Ya, mati kita. Ada sekujur bangka.
sejujur-bangkanya. Nah itu pada akhirnya kita, oleh karenanya ya kita berbuat baiklah. Saya berpesan kepada PWI dimanapun dalam bertindak dan berucap, mari kita luruskan sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran sesepuh-sesepuh kita, para wali yang mengajarkan tentang kebaikan, baik ucapan maupun tindakan. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita semua.